Tidak ada rumah lain di Bukit Blackmar, bukan karena tempatnya terpencil, tapi karena rumah ini seolah telah melupakan dunia di sekitarnya. Kabut selalu datang lebih dulu sebelum malam tiba, merayap dari tanah yang basah, menelan jalan setapak, dan menghapus jejak siapapun yang berani mencoba pergi. Elias Morvan berdiri di ambang pintu rumah itu, sendirian, dengan koper kecil di tangannya. Angin menggoyangkan jendela kayu yang lapuk, seolah rumah itu sedang mengujinya. Elias datang untuk bekerja, mencatat warisan sebuah keluarga lama yang kini telah tiada, sebuah pekerjaan yang membutuhkan kesunyian absolut. Dan rumah ini, lebih dari sekadar menawarkan kesunyian, ia menyajikannya dalam takaran yang berlebihan, yang terasa menekan. Hari pertama berlalu begitu saja, sunyi dan biasa. Tapi di hari kedua, Elias mulai menyadari sesuatu yang aneh. Jam, ada begitu banyak jam di rumah itu, berjejer di lorong, tergantung di setiap kamar, bahkan berdiri megah di ruang makan. Semuanya berhenti, dan semuanya berhenti di waktu yang berbeda-beda. Dengan sabar, Elias memutarnya satu persatu. Jarum jam yang kaku itu kembali bergerak dengan enggan. Namun, saat malam tiba, ia mendapati semuanya kembali diam membisu. Dan yang paling mengganggu, ia merasa jam-jam itu mengamatinya. Setiap kali ia lewat, jarum-jarum mati itu seolah mengikuti gerakannya. Kesunyian yang awalnya ia cari kini berubah menjadi tekanan berat yang tak kasat mata. Elias mulai berbicara sendiri, hanya untuk memastikan suaranya masih ada. Tapi anehnya, suara itu tidak pernah kembali sebagai gema, seolah-olah rumah ini menelan suara manusia tanpa sisa. Suatu senja, ia menemukan sebuah kapel kecil tersembunyi di belakang rumah. Bangunannya sempit, dingin, dan berbau lilin tua yang sudah lama padam. Di atas altar, bukanlah sebuah salib yang terpajang, melainkan sebuah cermin besar berbingkai perak. Ketika Elias mendekat untuk melihat, ia tidak menemukan bayangannya sendiri. Yang ia lihat adalah pemandangan kapel yang penuh sesak. Orang-orang berlutut, bahu mereka saling bersentuhan rapat. Mulut mereka bergerak serempak, berdoa dalam keheningan total. Ketika Elias mundur ketakutan, pantulan mengerikan itu lenyap, menyisakan dirinya yang berdiri sendirian di ruangan kosong. Malam itu, Elias bermimpi. Ia bermimpi rumah itu hidup kembali. Ada suara tawa di balik pintu yang tertutup, langkah kaki yang teratur menapaki lantai kayu, dan kehangatan yang menjalar dari perapian. Saat ia terbangun, rasa hangat itu masih terasa nyata di kulitnya. Penasaran, ia mengikutinya, menuntunnya ke sebuah sayap rumah yang belum pernah ia buka sebelumnya. Di sana, sebuah kamar telah disiapkan dengan sempurna. Tempat tidurnya rapi, lilin-lilin menyala, menari lembut, dan di atas bantal, tergeletak secari kertas tua. Tulisan tangannya bergetar saat ia membaca kalimat singkat itu. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Hari-hari berikutnya terasa kabur, menyatu tanpa jeda. Kabut tak pernah lagi pergi. Makanan terasa hambar di lidahnya, dan suara langkah kaki kini selalu terdengar, tepat selangkah di belakang Elias. Saat ia berhenti, langkah itu berhenti. Saat ia menoleh dengan cepat, lorong di belakangnya seakan memanjang, menciptakan jarak yang tak bisa ia jangkau. Pada hari ketujuh, putus asa, Elias mencoba pergi. Namun jalan setapak itu telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh dinding kabut tebal dan kehampaan. Dan di belakangnya, rumah itu seolah menghela napas lega. Kembali ke dalam, di perpustakaan berdebu, Elias menemukan sebuah buku catatan tua milik keluarga Morvan. Di dalamnya tertulis nama-nama anggota keluarga, satu persatu, dari generasi ke generasi. Di samping setiap nama, hanya ada satu kata yang sama. Ditulis berulang-ulang, tinggal. Halaman terakhir buku itu kosong. Dengan tangan gemetar, Elias mengambil pena dan menuliskan namanya sendiri. Tinta itu meresap begitu dalam dan cepat, seolah halaman itu memang telah menunggunya selama ini. Malam itu, rumah akhirnya berbicara, bukan dengan suara, melainkan dengan kehadiran. Dinding terasa lebih dekat, memeluknya. Lantai menopang setiap langkahnya dengan lembut, seolah menyambut. Dan untuk pertama kalinya, semua jam di rumah itu berdentang bersamaan, memenuhi udara dengan harmoni yang aneh. Di cermin kapel, Elias melihat dirinya berlutut, kini di antara kerumunan itu. Bahunya bersentuhan dengan yang lain. Ia tidak lagi sendirian. Rumah itu tidak pernah menginginkan kesunyian. Ia hanya menginginkan keberlanjutan. Beberapa minggu kemudian, kabut di Bukit Blackmar akhirnya menyingkir.
Seorang pengelana yang kebetulan lewat melihat rumah tua itu. Sebuah lilin menyala terang di jendela atas. Di dalam, Elias Morvan berjalan perlahan, memutar jam-jam yang kini tak pernah berhenti lagi. Ia mendengarkan suara langkah kaki di belakangnya. Tidak ada, dan rumah itu akhirnya tidak lagi merasa sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita berikutnya.